Baik teman-teman, di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan apa sih pengertian dari gaya kognitif itu. Di sini ada beberapa para ahli menjelaskan, yaitu yang pertama, Nila Wajan berkata, gaya kognitif itu adalah sebuah cara yang digunakan oleh seseorang untuk memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi untuk menanggapi sesuatu tugas atau berbagai jenis situasi yang ada di lingkungannya. Yang kedua yaitu menurut Argarini, yaitu gaya kognitif merupakan karakteristik yang dimiliki oleh individu dalam berpikir, merasakan, mengingat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Dan yang terakhir menurut Rahmatina, yaitu gaya kognitif merupakan karakteristik seseorang dalam menerima, menganalisis, merespon, dan tindakan kognitif yang diberikan. Dari beberapa para ahli itu dapat disimpulkan bahwa gaya kognitif adalah karakteristik atau ciri yang dimiliki seseorang dalam menerima, merespon, memproses, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam gaya kognitif. Apa saja sih macam-macam gaya kognitif itu? Yaitu di sini ada dua macam. Yang pertama flat independent dan flat dependent. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih gaya flat independent itu. Gaya yang berdiri sendiri artinya dalam menjelaskan pendapatnya akan menjelaskan secara rinci. Cara berbicaranya itu cepat dan kurang mampu dalam hubungan sosialnya. Kalau flat dependent itu adalah gaya selalu yang memperhatikan orang lain dalam menjelaskan pendapatnya itu akan dijelaskan secara umum dan cara berbicaranya itu lambat agar dapat dimengerti oleh orang lain dan di sini mempunyai hubungan sosial yang luas. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus yang bertemakan tentang anak remaja yang kecanduan dengan game. Konseli ini berinisial E. Dia anak pertama dari dua bersaudara. Dia seorang anak laki-laki yang berusia sekitaran 13 tahun dengan karakteristik fisik memiliki berat badan kira-kira 45 kg dengan tinggi badan kurang lebih 147 cm. Dia memiliki kulit sawo matang dengan rambut lurus berwarna hitam. Dia juga mempunyai seorang ayah yang bekerja sebagai nelayan dan seorang ibu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan adik perempuan berumur sekitar 4 tahun yang mau menginjak sekolah taman kanak-kanak. Setiap saat ibunya selalu membawa anak buahnya tersebut untuk ikut bekerja. Dan saat ini merupakan siswa kelas 7 di MTS Darussalam Srono. Pulang sekolah, melihat kondisi rumah dalam keadaan yang sudah sepi karena kedua orang tuanya sibuk bekerja. Dalam kegiatan sehari-harinya, selalu bosan dengan berdiam diri di rumah saja dan tidak ada teman ngobrol, sehingga dia menghabiskan waktu dengan bermain game online, kira-kira 4-5 jaman. Nah, karena kesehariannya itu, si E selalu menghabiskan waktu luangnya hanya untuk bermain game saja. Akhirnya, si E mengalami kendala dalam pergaulan sehingga dia sulit berkomunikasi bersama teman-temannya. Dan terkadang dia juga enggan untuk ngobrol sama orang tuanya. Akhirnya, si E kecanduan dengan handphone dan gamenya. Padahal, dia mungkin bisa sedikit menghabiskan waktunya dengan bermain di luar dengan teman-temannya. Dan untuk kedua orang tuanya mungkin bisa sedikit menyisihkan waktunya untuk sedikit ngobrol dengan si E. Baik, selanjutnya adalah hasil analisa. Menurut teori kognitif, teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi,
dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. B. Tahap perkembangan. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, atau penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4, yaitu A. Tahap sensoriomotorik 0 sampai 2 tahun, B. Tahap preoperasional 2 sampai 7 atau 8 tahun, C. Tahap operasional konkret 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Pada tahap ini akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Operasi konkret adalah tindakan mental yang bisa dibalikan yang berkaitan dengan objek konkret nyata. D. Tahap operasional formal atau 12 sampai 18 tahun. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Tahap operasional formal usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Pada tahap ini, anak mulai melakukan pemikiran spekulasi tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka dan diri orang lain. Setelah itu, C. Pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal, baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Pola asuh neglected adalah gaya asuh di mana orang tua tidak terlihat aktif dalam kehidupan anaknya, dan gaya pengasuhan permisif tidak peduli adalah suatu pola di mana si orang tua sangat tidak ikut campur dalam kehidupan remaja. Lalu D. Solusi. Supaya pemikiran si anak teralihkan dari game, ajaklah ia untuk melakukan aktivitas lain yang tidak kalah menyenangkan. Jika perlu, membuat catatan atau jadwal yang teratur agar dapat membantu membagi waktu antara game dan aktivitas kewajiban yang lain. Anak juga bisa mencoba beberapa hobi baru selain game. Misalnya bermain alat musik, berolahraga. Jika cara-cara di atas tidak berhasil mengatasi masalah kecanduan game online, maka orang tua perlu berkonsultasi ke psikolog atau psikiater. Untuk mengatasi masalah tersebut, dokter atau psikolog mungkin akan memberikan psikoterapi. Salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan kecanduan game online adalah terapi kognitif perilaku atau cognitive behavior therapy atau CBT. Kecanduan game online merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang belakangan banyak terjadi. Apabila Anda mengalami kecanduan game online hingga mengganggu waktu istirahat, sekolah, dan pekerjaan sehari-hari, sebaiknya segera konsultasi ke psikolog atau psikiater. Komunikasi orang tua dan anak dapat mempengaruhi fungsi keluarga secara keseluruhan dan kesejahteraan psikososial pada diri anak.
telah dibuktikan bahwa komunikasi yang baik antara orang tua dan anak berkorelasi dengan rendahnya keterlibatan anak dan perilaku delinquent. Orang tua dan remaja juga dapat menjadi komunikasi sebagai indikator rasa percaya dan kejujuran dengan mencermati nada emosi yang terjadi dalam interaksi antar anggota keluarga. Tingkat komunikasi orang tua dan anak yang tinggi berkorelasi dengan sedikitnya simptom eksternalisasi pada anak. Komunikasi orang tua dan anak sangat penting bagi orang tua dan juga anak dalam upaya melakukan kontrol, pemantauan, dan dukungan kepada anak. Baik, selanjutnya menjelaskan tentang teknik-teknik dalam konseling. Tahap awal yaitu tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu kepedulian atau masalah klien. Nah, dalam tahap awal ini, konselor harus membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, di mana pada tahap ini klien dan konselor itu berdiskusi guna untuk keberhasilan dari proses konseling ini. Nah, berhasilnya tahap ini terletak pada keterbukaan konselor, keterbukaan klien, dan konselor mampu melibatkan klien terus-menerus untuk mencapai tujuan konseling individu. Nah, selanjutnya pada tahap awal ini dilanjutkan dengan memperjelas dan mendefinisikan masalah. Berarti kerjasama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu kepedulian atau masalah yang ada pada klien. Selanjutnya, membuat penafsiran dan penjajakan. Konselor berusaha menjajaki atau menafsir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan dengan melibatkan diskusi klien, dengan melibatkan potensi klien, dan menentukan berbagai alternatif sesuai antisipasi masalah. Dan selanjutnya adalah tahap pertengahan atau tahap kerja. Nah, dari definisi masalah klien, dari tahap ini, masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada penjelajahan masalah klien dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Nah, proses pada tahap pertengahan ini diawali dengan menjelajahi dan mengeksplorasi masalah isu dan kepedulian klien lebih jauh. Nah, dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Nah, selanjutnya menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara, di mana klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta konselor berupaya kreatif dengan keterampilannya yang bervariasi dengan memelihara keramahan dalam proses konseling tersebut. Nah, selanjutnya yaitu proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Konselor dan klien harus selalu menjaga perjanjian yang dinegosiasikan agar dapat melancar proses konseling tersebut. Jadi, proses perjanjian tersebut harus sesuai dengan perjanjian awal agar dapat memperlancar kegiatan proses konseling tersebut. Nah, selanjutnya adalah tahap pengakhiran konseling, yaitu tahap tindakan atau tahap tindakan. Nah, di sini yaitu diawali dengan memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai
di mana klien dapat melakukan keputusan untuk mengambil langkah alternatif yang sejak awal sudah disepakati dengan konselor. Dan selanjutnya yaitu terjadinya transfer of learning pada diri klien. Nah, artinya klien mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya melaksanakan perubahan perilaku klien, sadar akan perubahan sikap dan perilakunya. Sebab ia datang meminta bantuan adalah atas dasar akan perlunya perubahan pada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya mengakhiri hubungan konseling. Nah, di sini dalam mengakhiri hubungan konseling itu harus atas dasar persetujuan klien. Nah, sebelum ditutup, klien harus membuat tugas, di mana di situ tugasnya yaitu membuat kesimpulan hasil proses konseling, mengevaluasi jalannya konseling, dan membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi, yaitu adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul, di mana evaluasi ini pada klien untuk mendorong konseli agar berani berkomitmen dan bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Dan orang tua mencoba membangun hubungan yang harmonis dengan baik berupa berkumpul. Di sini konseli itu harus memiliki tanggung jawab, berkomitmen, serta dapat memikul segala risiko yang ada sesuai kemampuannya. Nah, selain itu, konseli agar aktif membantu diri dan mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang positif, sehingga konseli dapat mengurangi dalam bermain gadget.